Tes 1 2 tes lagi sing pundi ini tes Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bisa kumpul lagi di masjid untuk bermajelis ilmu dalam rangkaian menunggu buka puasa, dan kula diminta untuk menyampaikan tema keutamaan sedekah di bulan Ramadan. Kula tambahi walau hanya sebutir kurma. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita patut bersyukur bahwasanya kita masih berada di bulan Ramadan, bulan atau musim kebaikan yang semuanya bernilai keberkahan, dan di antara amal yang dianjurkan di bulan Ramadan itu menika sedekah. Bahkan nanti di dalam hadis disebutkan sedekah itu baik walaupun hanya sebutir kurma. Dan Rasulullah SAW telah mengajarkan kepada kita bahwa sedekah sekecil apapun, bahkan di bulan Ramadan, tentu di bulan-bulan lainnya juga memiliki keutamaan yang sangat besar. Dan di dalam Islam, sebagaimana yang sering kita sampaikan atau kita diskusikan, maka terkait dengan ajaran Islam, maka yang pertama ya kita kembalikan ke dalam Al-Quran dulu, baru kemudian ke dalam hadis. Dan di dalam Al-Quran Allah sebutkan pada Quran surat Al-Baqarah ayat 145, man dalladzi yuqridullah qardan hasanan fayudha'ifahu lahu adafan katsira wallahu yaqbidu wa yabsut wa ilaihi turja'un. Siapakah yang mau, berarti kan ini enggak semua mau, meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik. Mungkin ada yang aneh-aneh, Allah kok boleh utangan, betul ya. Terus bukan seperti itu maknanya, tapi lebih kepada panggilan kepada manusia ketika kita berderma di jalan Allah, maka namanya meminjam, judulnya menyilih, mesti Allah akan kembalikan. Dan Nabi dalam hadis mengatakan terkait dengan utang piutang, wa ahsanukum qadaan, yang terbaik dalam urusan utang itu yang balik ini itu terbaik. Balik terbaik itu Nabi memberikan contoh. Terus dalam utang piutang itu tidak boleh ada perjanjian tambahan. Wah, aku nilai 100 kembalinya 110 mboten angsal. Tapi Nabi membolehkan menambahi tanpa diperjanjikan. Dan Nabi tadi menyatakan sebaik-baik orang yang berutang adalah yang paling baik dalam urusan mengembalikan. Dan Nabi itu ngambil unta, terus alit, nek wedhus cilik cempe, sapi cilik pedet, unta cilik nama Pak? Unti. Unti iki setannya sing wit-wit kae ngomongnya. Unti. Nah, niku Nabi niku ngambil unta alit niku dibalik kene pun radi ageng. Padahal kita sudah tahu atau sama tahu niku nek sapi mawon, sapi pedet kali sapi doro gede kan langkung awis ning doro kan. Nah, sehingga Nabi berikan contoh seperti itu. Nah, di sini Allah menyatakan siapa yang mau memberikan pinjaman kepada Allah dengan pinjaman yang baik. Dari situ tok kita udah paham, nek kita minjemin mesti dibalikin sama Allah, dan pasti ya balikannya lebih baik. Tapi Allah nggak cuman sampai di situ, bahkan menambahi kalimatnya.
dicetake barangkali enten sing mboten cetha, barangkali ada orang-orang yang fi qulubi marad, kandhane angel ngeyel itu kan. Maka Allah pun memperjelas, maka Allah akan melipat gandakan pinjaman itu untuknya. Nek namine tikel niku mboten mung 100 tambah 10 mboten. Nek tikel niku nggih ping 2, ping 3 napa ping 100 ngoten ping. Mboten mung ketambahan. Nggih, mboten mung sithik. Nek kita sebagai manusia niku ditambahi 100 tambah 10. Niku dereng tikel. Munine nek tikel niku nggih 100 dadi 200. Ngoten niku nembe tikel 2 ngoten to. Mungkin dados 300 berarti tikel 3 ngoten niku. Nah, maka Allah akan melipat gandakan pinjaman itu untuknya, dan orang itu dia akan memperoleh pahala yang sangat banyak. Dan terus selain dikembalikan lagi di dunia dalam bentuk berlipat ganda, juga diberikan pahala yang sangat banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan rezeki. Wallahu yaqbidu wa yabsut. Artinya rezeki dengan rezeki kita itu bisa banyak bisa sedikit niku yang noto Allah. Wa ilaihi turja'un, dan hanya kepadanya lah kita kembali. Nah, niki ayat niki 245 Al-Baqarah. Kita lihat tafsirnya. Tafsir Ibnu Katsir. Beliau mengatakan apa? Imam Ibnu Katsir, man dalladzi yuridullaha qardhan hasana ay man dalladzi yunfiqu fi sabilillahi nafaqatan thayyibatan min kasbin halalin biniyatin khalisah. Dan terus yang namanya meminjamkan dengan pinjaman yang baik itu satu, selain harus ikhlas, niku materinya atau hartanya niku juga harus dari min kasbin halalin, dari harta yang halal, usaha yang halal. Dan terus dalam Islam tidak dikenal istilah Robin Hood. Nyuri buat sedekah tidak bisa, korupsi buat sedekah tidak bisa. Makanya Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, di kita pada umumnya kita, kenapa orang korupsi itu kok ora kapok-kapok? Satu, hukumannya enggak tegas, enggak keras. Yang kedua, niku nek gadah nyotro, niku nek didungke niku tetep ketok mulya ten masyarakat. Masyarakatnya belum terdidik nek aku nampa duit ngono kuwi elek. Atau membuat dia itu malu dengan memberikan, justru malah bangga. Makanya Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, seorang muslim harusnya tidak menginginkan harta-harta yang halal, baik sebagai orang yang sedekah ataupun orang yang menerima. Makanya bapak kula niku ngajari kula kecil niku anggere enten calon lurah dum-duman amplop ora usah kepengin. Bahkan ketika mereka datang ke rumah bawa makanan itu sama bapak saya, terno nih gak ada orang duwe wae. Tidak boleh keluarganya makan itu. Nah, nek di kita ini diparani itu seneng. Terus kaya piye kaya wong penting nanti parani calon lurah. Gitu. Makanya Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala niku nggih. Itu benar-benar fungsi keimanan di situ. Kita jangan sampai menghadirkan sosok-sosok yang nanti kita itu menyesali gitu. Wah, jebule ngedol bengkok toh. Ah, ngoten niku lho. Itu kan sebenarnya karena ya kita yang mendukung, kita yang nyobyo-nyobyo gitu kan. Dan bahkan sebagian calon itu sampai ngendikan, wah saya diminta masyarakat. Minta masyarakat sing di lembu. Ya anak bojone nggih masyarakat nih. Nah, Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, fayudha'ifahu lahu ad'afan katsirah, maka akan dilipat gandakan dengan lipat ganda yang sangat banyak. Ai yudha'ifu lahu sawaba ila sab'i mi'atin dhifin ila ad'afin katsirah. Dilipat gandakannya itu sampai 700 kali lipat, bahkan sampai kelipatan yang sangat banyak. Kenapa? Wallahu wasi'un karim. Allah Maha luas dan maha murah, maha mulia dalam memberikan rezeki, mudah buat Allah. Nah, maka Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, niki nggih namung pengalaman kula piyambak ya. Kula niku nek wami ngetokke pinten nggih mawon, kula titeni
iki mau bar ketok 1 juta. Nggih enten membangun balik nek kula minimal nggih 10 sampai 20 kali lipat. Nah, terus dereng tembus 700. Nah, pertanyaannya, kenapa kok enggak sampai 700? Nah, itu penting nih. Karena bisa jadi Allah simpan sisanya atau kekurangannya itu untuk kita di waktu yang akan datang, atau untuk anak cucu kita, atau untuk kita di akhirat. Makanya nanti terkait dengan orang-orang kafir, orang-orang yang tidak Islam, tidak beriman, mereka itu kalau berbuat baik Allah juga akan tetap balas. Tidak kemudian kafir terus di sio-sio tetap dibalas. Karena Allah sudah menyatakan di dalam Al-Qur'an bahwasanya innallaha la wa ma Allahu bidzallamin lil abid. Allah tuh tidak akan berbuat dolim. Orang dolim itu nek nyilih ra dibalekke. Nabi mengatakan matlul ghani dzulmun. Orang yang mampu punya utang gak mau bayar. Itu orang dolim. Maka Allah dalam konteks meminjam, Allah pasti akan kembalikan. Walaupun itu orang kafir, Allah akan kembalikan. Dan bahkan orang kafir ini dikembalikannya dalam jumlah yang sangat banyak. Bisa jadi malah 700 kali lipat lebih. Tapi ada tapinya. Nanti di akhirat wa malahum min khalaq, dia enggak dapat apa-apa. Makanya Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, kula nek secara pribadi mami sudah mengeluarkan entah berapapun itu. Niku nggih kula titeni piyambak mawon itu. Niku balik niku minimal 10 sampai 20 kali lipat. Mungkin nanti bentuknya macam-macam, mungkin bentuknya transaksi di perusahaan saya yang jalan gitu-gitu. Ning nggih nyoto-ngoten niku ya kadang ya tetep ora wani niku jor-joran ning ngetokne. Paling nggih sak madya, sak yuta 500 sonten niku. Nggih ngrasake balik 20 yuta ya. Nek mboten wantun kemudian langsung 100 yuta. Wani gitu. Menungso gitu. Ngoten niku. Padahal Allah sudah janji lho, ning kita tuh ndak berani. Makanya Bapak Ibu rahmatullah, kelas kita niku benten, saestu benten. Benten dengan siapa? Dengan para sahabat. Sahabat niku imane kuat. Tarweh dangu niku nggih pilih melu senajan kedah golek tembok nggih senderan, golek cagak nggih gocekan, gowo teken niku tetep derek walaupun tarawihnya Nabi niku di malam yang 27 sampai menjelang subuh niku tetep ikut. Bahkan di malam 25 tarawih Nabi itu sampai tengah malam berlalu, hatta dhahaba syatrul lail, sampai setengah malam itu berlalu. Nek maghrib niku jam 6 subuh misal jam gangsal 11 jam dibagi kalih ketemune 5,5 ditambah 6 11.30 niku ket bari sak dumugi 11.30 niku di malam yang ke-25 niku sahabat niku pun rampung Nabi tarawih niku sahabat niku nyedaki Nabi ya Rasul mungkin nek kula tambahi pripun cobi tesih kurang lho tarawih nganti setengah rolas ket bari sak Pak. Nah di situ Nabi mengatakan hadis yang sering kita dengar, man shalla ma'al imam, man qama ma'al imam hatta yansorif kutiba lahu qiyamul laila. Sapa sing salat karo Pak Imam ya, tur nganti rampung, maka tercatat salat semalam suntuk. Nah, terus nek imam mriki mboten ngantos setengah kali 12 nggih pun napa mboten kaya Nabi nganti setengah rolas. Mungkin do pensiun dadi imam. Kula nate imam itu daerah pundi? Purwokerto. Purwokerto niku kula ngacake 2 surat napa 3 surat ya. An-Naba, An-Nazi'at kali Abasa. Ning kula dung 8. Niku sesuke di WA. Ampun dawa-dawa Pak Ustaz. Akhirnya tahun niki niku An-Naba kula dung 8. Sebatan 3 surat di boro 8, sak surat kula boro 8. Nggih. Boten di WA. Nek boten di WA itu aman tadi. Nah, maka cocok. Sehingga tarawih nek mboten dangu nggih, mboten ana apa kesesah, yang penting tumaknina. Nah, kembali ke sini Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita sedekah, Allah sudah membahasakan pinjaman. Dan ketika Allah meminjam pasti balik dan tidak akan dolim. Tidak akan dolim itu tidak akan ditunda balikannya. Mungkin dibalikkan di akhirat, mboten. Nah, mungkin di akhirat sebagian iya, tapi di dunia ini tetap akan dikembalikan. Dan pengembalian Allah tadi dikatakan dilipat gandakan. Lipat ganda niku mboten 100 tambah 10, 100 tambah 6 tambah 7 mboten, tapi dikalinya. Dikalinya nggih. Di sini dikatakan sampai 700 kali lipat. Tapi mungkin kita sebagai orang beriman belum tentu menerima 700 kali lipat.
Nah, nek umpami jenengan sedekah 100 balik 2 yuta kan ya lumayan tuh Pak, ping 20. Nah, balik kok ngendi Mas alam gitu. Enggak tahu gitu. Bisa dari macam-macam caranya, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan dapat nikmat dari jalan yang tidak disangka-sangka. Dan itu kalau kita benar-benar mau niteni, wa in ta'udu nikmatallah la tuhsuha, kamu akan tahu dan tapi nggak bisa sanggup ngitung semuanya gitu. Nah, maka ya jenengan enggak apa-apa iseng-iseng ngitung enggak apa-apa, biar kemudian jenengan bisa bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian disebutkan di dalam Quran lagi, ayat dulu kita membahas ayat dulu, Quran surat Al-Baqarah ayat 261, nggih. Masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamasali habbatin ambadat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Permisalan orang yang infak satu butir, satu nopo lah, 1.000 nopo. Niku ibarat satu butir yang kemudian menumbuhkan satu tanaman. Tanamannya, sak tanaman niku ngetoknya tangkai. Tangkainya itu ada 7. Setiap tangkai menghasilkan butir lagi 100. 100 kali 7 700. Dan niku gandeng kita hidup di Indonesia niku paling gampil niku membayangkannya kados pantun niku, pari niku. Plek ngoten niku. Jadi satu butir menghasilkan satu tanaman, terus memunculkan 7 tangkai, setiap tangkai ada 100 butir lagi. Nah, Bapak Ibu dan Allah Subhanahu wa taala, wallahu yudaifu liman yasha. Dan Allah pun melipat gandakan bagi siapa yang Dia kehendaki. Artinya proses pelipat gandaannya, apakah nanti baliknya 10 kali lipat, 20 kali lipat, 30 kali lipat, nah itu terserah Allah. Kenapa terserah Allah? Karena di situ ada hikmah. Ini yang perlu kita pahami. Jadi kembalinya apa yang kita pinjamkan kepada Allah kepada kita itu sesuai dengan hikmah dari Allah. Hikmah yang mana? Yaitu hikmah yang nanti akan menjadikan kebaikan buat kita. Umpami ya, kita amati dengan jujur di banyak masjid, hanya sedikit masjid yang pertengahan Ramadan itu softnya itu masih full, itu sedikit. Rata-rata mengalami kemajuan, maju tambah maju. Nah, itu bakal tambah maju lagi kalau THR cair. Nah, dan lucunya manusia niku, ya kita nih, ini kita orang-orang lucu. Niku yang jenenge mall luwes mitra niku ke jam 09.00 niku pun buka. 09.00 ngantos siang sonten niku buka. Ning kita itu milih mereka niku bengi gitu. Umpel-umpelan uyel-uyelan gitu. Wegah tarweh, ora tarweh. Ayo Pak terno. Garwane direh-reh ngoten niku yo daripada rame ya seterke gitu. Tak tinggal tarweh yo ora entuk ngenteni iki gitu. Nek perlu mungkin ten kasir niku kasire rame ngoten niku garwane kan nunggu ten kasir sing setri blonjo meleh gitu. Kok yo ora ketek esuk gitu loh. Padahal yang namanya napa niku Lailatul Qadar judulnya pun Lailatul Qadar niku pun malam. Sehingga ya harusnya niku malam ini digunakan untuk beribadah mengajar Lailatul Qadar, bukan malah malamnya malah shopping. Kalau wong yo ngomong nganti jam 09.00 lah, jenengan jam 09.00 kondur ning mall ning tarweh ya pun bubar kan. Nah makanya tarweh aja pas aku shopping lho kok malah. Ya artinya kita harus mendesain gitu loh. Nek malam itu karena Ramadan itu waktu terbaiknya malam gitu. Malam itu untuk ibadah. Siang lah monggo jenengan mau blonjo, shopping nopo mau istilahnya silakan. Mau mengunjungi silakan gitu. Nah, malamnya buat ibadah. Makanya Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala kembali ke sini. Nah, Allah melipat gandakan sesuai yang Allah kehendaki, dan Allah menginginkan kebaikan buat hambanya. Makanya dikasih banyak-banyak nanti orang itu jadi gak ibadah, wong THR cair aja pegah tarwehan gitu kan, baru 1 kali loh, baru dilipat gandakan sekali. Gimana nanti kalau dilipat gandakan 700 kali? Wah, bener-bener moh. Nah, makanya Bapak Ibu rahmatullah Allah, di situ ada kebaikan Allah yang sangat luar biasa. Rahmat Allah agar kita tetap mendapatkan kebaikan, yaitu bisa beribadah dengan sebaik-baiknya.
Nah, Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala. Tafsirnya, masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamatsali habatin ambatat sab'a sanabil. Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan 7 tangkai. Hadza masalun darbahu Allah ta'ala litad'ifis sawabi liman anfaqa fi sabilihi wa ibtigha'i mardati. Maka ini adalah perumpamaan yang Allah berikan untuk menggambarkan pelipatan pahala bagi orang yang berinfak di jalannya dan mengharap keridhoannya. Terus jenengan kedah menghadirkan kondisi di mana jenengan itu berharap ridho Allah dulu. Karena nanti ada orang-orang tertentu itu yang infak itu niatnya ben duitnya tambah oke. Nah, nanti kalau seperti itu kondisinya, nanti ya dikasih lebih banyak duitnya, tapi maneman nanti nek gak dikasih pahala, jelek gitu. Makanya kalau bisa niku nggih akhirat katut, dunya nunut dan apa istilahnya. Pokoke ngoten niku lah. Terus kalau bisa niku misal nggih, jenengan silaturahmi, niku niatnya itu lillahi taala dulu. Ampun gen rezeki ini nambah, niku genah nambah. Artinya ketika Nabi sudah menjanjikan siapa yang silaturahmi umurnya diperpanjang, rezekinya diperbanyak, niku pun genah niku. Nah, biar jenengan dapat lebih banyak, maka niatnya lillahi taala dulu. Jangan itu dulu yang didepankan, ngoten. Termasuk ketika kita sedekah niku jelas banyak dalil. Termasuk Nabi pun mengatakan mana kosot min malin sedekah, ndak akan berkurang harta yang disedekahkan. Niku sudah kalimat nopo nggih istilahnya, kaya pun janjeni gitu. Dan janji Allah dan Rasulnya itu tidak pernah dusta. Bahwasanya Allah itu tidak pernah mengingkari janji ya. Sehingga niku masih terjadi. Tapi kalau yang diniatkan itu sebagai niat utamanya, khawatirnya jangan nggak dapat apa-apa di akhirat, kan iman-iman itu. Makanya Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, fatilka sab'u mi'ati habatin fahakadza yudha'ifullahu hasanatu bi sab'i mi'ati dhifin, yaitu menjadi 700 biji, demikianlah Allah melipat gandakan kebaikan hingga 700 kali lipat. Allah yudha'ifu liman yasha, Allah melipat gandakan bagi siapa yang dikehendaki. Ai yazidu ala dzalika liman yasha'u min ibadihi bihasbi ikhlasihi wa sidqihi wa hajatil munfaqi alaihi, yaitu Allah menambah lebih dari itu bagi siapa yang dikehendaki dari hamba-hambanya sesuai dengan keikhlasan, kejujuran dan kebutuhan orang yang berinfak. Maksudnya ngeten, ketika kita sudah bisa menata hati dengan baik, ikhlas kita niku pol, dan bahkan kita tuh sudah bisa membuktikan nek balik niku ditambah oke, kita tetap sregep ibadah, maka hakul yakin jenengan akan dikasih lebih banyak. Tapi nek misal ini nek tak pengke tak tambahi ping 10 ngono, ternyata usaha-usaha seneng masjid. Nah, nanti kita itu akan ajak di rentang mungkin 5 kali lipat, 6 kali lipat. Tapi nek jenengan bisa menunjukkan, wah, bar infak 1 juta, terus Allah kasih 50 juta, kan udah 50 kali lipat tuh. Yang 10 juta jenengan infakkan lagi, wah niku besoknya tambah lagi. Tapi kalau 1 juta, 50 juta, terus 50 juta dikecekel kenceng gitu kan, begitu radit lagi ketok kene 1 juta, ya mungkin ditambahin boleh sama Allah paling ya nggak nyampe 50 juta, mungkin 40 juta, mungkin 30 juta. Nah, maka dikembalikan kepada mentalnya dulu. Makanya Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, tadi yang saya contohkan THR itu kan rata-rata 1 kali gaji ya. Nah, itu pun sudah bisa membuat orang lari dari sholat tarawih, padahal tarawih itu ya sangat banyak keutamaannya. Makanya walaupun sholat tarawih ini hukumnya enggak wajib, sunnah muakkadah, karena Nabi niku tarawih di malam 23, 25 dan 27. Di 24 niku ditenggo mboten medal, 26 niku ditenggo mboten medal, 28, 29 ditenggo mboten medal. Lajeng ditangleti kali sahabat, ya Rasul kami nunggu. Nabi mengatakan, ya aku ngerti kowe nunggu, tapi jenengan mboten medal. Terus Nabi mengatakan, Imam sengaja aku ora metu. Soalnya aku nek metu terus bengi kuwatir buat dekke, ku anggap wajib. Ramila nek jenengan memang benar-benar ada kepentingan, urgent sekali. Iki kudu ngeterke anakku meh lahiran misal wonten. Ampun ditinggal tarawih diterke mungkin ndak malah lahiran teng omah malah ra karu-karuan gitu. Tapi nek misal urusan-urusan tadi itu loh yang bisa digeser pagi atau siang, blonjo, tuku gula teh, wonten niku mundhut gula teh atau mungkin pados napa lah itu. Niku nek saged niku dalu niku digunakan untuk tarawih rumiyin gitu kan. Nah, bahkan kados ten
lote niku berapa tahun yang lalu, ndak tahu nek tahun iki nggih. Niku ngertos niku nek piye-piye niku banyak sing tarweh gitu. Niku bukake ngantos jam 11 dalu. Artinya jenengan ngertos ngoten niku nggih, ndak usah kemudian kudu ra tarwehan ngarep ning mall. Pados mall sanese wong kathah sing bukaan. Bahkan nek kula kali bojo kula niku nek ra nyandak ning mall ya napa niku Indomaret, Alfamart niku 24 jam kathah ten Solo. Makanya Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, nggih. Jangan sampai kita ngejar selisih kacek yang rasa piro tapi kita kehilangan kesempatan ibadah yang sangat besar, nggih. Paling diskon-diskon pinten to? Paling minyak goreng dari 20.000 dados 2.000 lho. Kelangan ibadah yang sangat baik gitu nggih. Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala. Saestu kita nek mau ngitung dengan jujur itu sebenarnya banyak kebaikan yang kita lewatkan hanya untuk urusan dunia yang sangat murah gitu. Nah, kemudian niku ayatnya 2 niku. Kemudian hadisnya disebutkan dalam status hadis yang sahih dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dia berkata, "Karena Rasulullah SAW adzwadan nas." Bahwa Nabi SAW itu orang yang paling dermawan pada kehidupan sehari-hari. Kehidupan sehari-hari itu Nabi itu sudah orang yang dermawan. Wa kana adzwadu ma yakunu fi Ramadan hina yalqahu Jibril. Bahkan ketika bulan Ramadan beliau itu tambah dermawan. Jadi dermawannya Nabi itu lebih dermawan. Nanti dalam riwayat yang lain itu sampai disebut seperti karihi al-mursalah minarrihi bil khair, ajwatu bil khairi minarrihi al-mursalah. Dermawannya itu lebih kencang daripada angin yang berhembus. Saking dermawannya sampai Nabi itu mungkin pernah saya sampaikan, itu pernah mengatakan, nek aku duwe emas sak gedene gunung Uhud, berarti berton-ton emas, enggak cuma seton 2 ton, ribuan ton atau ratusan ribu ton. Nek gunung Uhud itu didadekke emas, itu tidak akan bertahan di tanganku lebih dari 3 hari, dibagikan terus sampai habis. Makanya Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, dan saking polnya beliau memberikan contoh, saking luar biasanya beliau memberikan contoh sampai beliau itu meninggal tidak meninggalkan warisan, justru meninggalkan hutang tapi hutang yang sudah terjamin. Artinya beliau menghutang gandum kepada orang Yahudi yang sudah dikasih agunan, sehingga nek umpami apa istilahnya beliau meninggal sewaktu-waktu, maka si Yahudi itu bisa menjual agunannya ini untuk menebus hutang beliau. Jadi Nabi pun meninggalkan utang, tidak bebani ahli waris. Sehingga apun dan panjenengan yang hari ini masih dikasih hidup, nggih, monggo dievaluasi lagi, wal tandur nafsu ma qaddamat liqad, dicek lagi ibadah apa yang belum sempurna disempurnakan, yang kurang ditambahi atau dilengkapi, wabil khusus terkait permasalahan utang piutang niku nggih. Niku kedah dengan emut-emut dicatat. Terus nek saged niku nggih diusahakan untuk diselesaikan sekedhik muga sekedhik. Sehingga nanti ketika kita akhirnya menghadap Allah Subhanahu wa taala, kita sudah tidak bawa PR itu. Dan kalaupun PR itu masih ada, maka anak cucu kita tahu. Jangan sampai nanti sekian tak bayarin ning akhirat. Nah, akhirat niku harta rupiah dolar niku mboten kangge. Yang berlaku itu amal. Nanti nek ditagihnya dalam bentuk konversi amal, amal kita habiskan repot. Makanya nanti ada orang-orang yang disebut orang-orang bangkrut, yaitu orang-orang yang suka menyakiti orang, mendolimi orang, termasuk ngutang tapi nggak bayar tadi. Maka semua yang didolimi itu datang untuk nagih, dan ketika nagih dia nggak punya lagi kekayaan yang dia banggakan itu, yang ada cuma amal. Amalnya diambil sampai akhirnya habis pahalanya, tersisa dosa, maka dosa orang yang didolimi dipindahkan, dosanya tambah akeh dan akhirnya dia dimasukkan ke dalam neraka. Dan ini orang bangkrut. Makanya Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, Nabi kita mencontohkan dia ini orang yang sangat dermawan, dan sangat dermawan atau lebih dermawan lagi ketika bulan Ramadan. Khassu Ramadan bi ziyadatil judi fihi li syarafil waktu. Beliau mengkhususkan bulan Ramadan dalam hadis ini, yaitu dengan menambahkan kedermawanan karena di situ adalah waktu yang sangat mulia, wa mudha'afatil ajri fi, dan di dalamnya ada pelipat gandaan pahala, walima yurja minal qabul, dan karena mengharap diterimanya amal.
Terus kenapa Nabi itu tambah dermawan? Karena ini bulan baik, dan kemudian di bulan baik ini amalnya juga dilipat gandakan. Wala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadu bil khair min rihil mursalah. Maka sampai disebutkan bahwa Nabi itu lebih dermawan daripada angin yang berhembus. Makanya nggih jenengan ngapunten sampeyan nek poso ngenten kathah makanan napa bertebaran ya. Maksudnya dari masjid ngasih, mungkin nanti dari pengawasan mana lagi ngasih, kadang enten daerah Plumbon Jolapan. Niku bar tarweh niku dum-duman snack. Terus buatan snacknya pas pengawasan, malah bar tarweh niku didumus tunggal-tunggal. Bentuknya kata SMBG niku. Enten susune, enten mine, enten opone niku. Nah, ketika misal niku ten dalem jenengan niku numpuk kathah gitu. Numpuk kathah tur jenengan pun ngecek niku lare-lare mboten enten sing kersa gitu kan. Jenengan nggih mboten kersa iki panganan opo. Nah, niku jangan ragu untuk membagikan ke tetangga. Daripada cuman ditumpuk nanti akhirnya jamur, terus akhirnya jenengan bucal gitu kan. Nah, maka Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, mumpung niki bulan Ramadan nggih, maka disebutkan dalam Syarah Ibnu Hajar ini sabbahu judahu birrihi al-mursalah, disebutkan bahwasanya sifat kedermawanan beliau itu kayak angin yang berhembus fil umumi wa syur'ati wa adamil istisna, yaitu soal beliau itu cepat gitu, sat-set gitu. Dan tidak punya apa istilahnya pengecualian, tidak menunda-nunda. Kok sing tak iki sing kae tok mboten, semua orang yang misal memungkinkan atau diberi. Kemudian li anna rih ta'umu binaf'iha kullama tahubbu alai. Karena yang namanya angin itu memberikan manfaat kepada semua orang yang dilalui. Maka beliau kalau melalui siapapun dan mampu memberi, diberi. Tidak ada pengecualian siapa-siapa. Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini terkait sedekah walaupun sebutir kurma. Disebutkan dari Adi bin Hatim radhiyallahu anhu, ini sahabat yang dulu agamanya Nasrani. Nah, kemudian Nabi SAW bersabda, "Ittaqun nar." Lindungilah diri kalian dari api neraka, walau bisiki tamroh. Walau hanya dengan bersedekah bisiki niku kurma ning setengah tok dibelah, mboten siji utuh mboten. Tegese ngaten, nek umpami gadahe niku terus kita ndelalah nggih butuh. Nah, duwene sithik tur butuh. Niku kita dum kalih, misal nggih, ini misal kita jalan sama temen gitu kan, terus ajeng buka ya ra ndedit padha ra ndedit gitu. Entene kurma setunggal ning ngantonge kene bengi gitu kan. Nah niku dicuwil kalih nyoh nggo batalke kowe siji aku siji. Niku Nabi mengatakan itu masih bisa digunakan untuk melindungi kamu dari api neraka. Faman lam yajid bi fabi kalimatin thayyibah. Itu pun kalau ndak bisa, ndak ada lagi yang bisa dikasih. Karena saking randuwe ini, paling ndak keluarkanlah ucapan-ucapan yang baik. Nah, sehingga niki Bapak Ibu yang dirahmati Allah, niki dipersyaratkan bahwasanya ketika kita memilih jalan yang sangat mepet ini ya, itu benar-benar sidik banget ini. Itu benar-benar kita ndak punya gitu. Karena kalimat berikutnya kan, nek kamu benar-benar ndak punya, setelah itu ya paling ndak ngomonglah yang baik. Kadang enten ngomong ya ini ku wis randuwe omongane elek gitu kan, kelakuane ya elek wis niku pol-polan itu. Makanya disebutkan dalam syarahnya dari Imam Ibnu Hajar al-Asqalani, beliau mengatakan terkait hadis ini, ittaqun nar walau bisikit tamrah, lindungilah dirimu walaupun dengan sedekah secuil kurma, fihi hasun ala sadaqah bima qalla wa in kana yasiron. Di dalamnya terdapat anjuran untuk bersedekah walaupun sedikit, dan sekalipun itu sedikit banget itu, maka tetap Allah akan berikan apa istilahnya apresiasi, balasan. Wa annal qalilu minas sadaqah yaqi minan nar, dan sedekah yang sangat sedikit itu pun mampu melindungi kita dari api neraka. Bahkan Pak Bu, sedekah niku bisa menjaga kita dari bala. Nabi nanti mengatakan as-sadaqatu tudfi'ul bala. Sedekah itu bisa memadamkan bala. Bala niku bencana bisa, adab bisa gitu kan. Makanya kalau satu kampung niku kompak pelit semua, nah kuatire nanti datang adab. Ndak tahu kita adabnya apa. Mungkin lemah ambles, mungkin udan angin dan kampung mriku tok ora mandeg-mandeg ya saged gitu. Makanya Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala,
nggak tahu saya pernah cerita tentang ini mboten. Anak kula sing nomor 7, bojo kula niku peteng ping 10, keguguran ping 3, lahir 7. Nah, anak sing ke-7 niku lahir niku komplikasi kathah biya kan. Pas niku Covid 2021. Dadi kelingan nek anak kula sing nomor 6 niku kan doi HP. Abi ini foto siapa? Lah foto siapa? Nah ini loh, ini kan anaknya Abi. Ya. Terus ini loh, ini tanggalnya tahunnya ini loh, tahun 2021. Kamu lahir tahun berapa? 2020. Nah, ya berarti ini adikmu. Oh, ini Asia. Ya, Asia. Nek kamu kan Aisyah. Nah, Bapak Ibu dirahmati Allah. Lari kula niku sing nomor 7 niku pas lahir niku kenging Covid, terus jantung, terus ati, pokoknya sak pirang-pirang. Plus ngapunten nggih sindrom Down. Nah, sindrom Down kados sing kados Cina niku lho. Niku nek istilahnya guru SLB, mbok kula guru SLB. Niku disebutnya mongoloid. Tampilannya kayak orang-orang Mongol, orang-orang Cina, tapi ada kekurangan terkait akalnya gitu kan. Nah, niku begitu lahir niku langsung masuk nicu niku ICU-nya buat bayi. Masuk ten niku. Terus wis kaya robot nih kok kayak kabel pirang-pirang sinten tangan sinten mas. Ngantos kula niku gak ada askes nih tau tak nggo. Karena pengennya ya biar pelayannya cepat langsung kula bayar. Nah, ya alhamdulillah dikasih kemampuan ya. Nah, begitu lihat niku terus bayangan kula iki ra genah ling napa istilahnya. Ling lorong nganti pirang dino gitu. Saya enggak kebayang tuh sampai berapa hari saya enggak tahu gitu. Nah, kira tetap kula urus askes ini karena kuatirnya mungkin dangu terus geret nopo-nopo lah. Padahal terus enten lari-lari sanes kan anak-anak yang lain gitu. Nah, Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala. Niku tiap hari kula garwa niku mriku niliki. Mungkin nek suster ya kan nek ten nicu niku mboten nang salwong tuane mlebu to, menamung ningali king jaba. Nah, mungkin nek suster sanjang pempes telas ngirimi pempes, susune telas ngirimi susu. Nah, itu sempat kondisinya membaik. Nah, dari pucat itu jadi bagus tampilannya lah gitu kan. Terus denyut jantungnya membaik, sempat kayak gitu. Tapi turun lagi, naik lagi, turun lagi gitu. Nah, terus sebagai orang tua ini diaduk-aduk wonten perasaannya, tapi nggih tetap harus dijalani. Nah, Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala. Kula kan gadah santri, santri kula SMA, kula kuliah nggih. Ya naik turun kadang 5 orang, kadang 10 orang gitu. Kadang 10 orang wonge nakal 5 kula tok 5. Wong ngurusi anake wonge ya ternyata ya mboten gampang ya kan. Garek kon linggo madang sinau ngoten niku ya enek sing kokean polah nggih ngoten kula tokke. Soalnya kula nggih merasa saya ndak ada urusan dengan kedatangan mereka. Maksudnya gini loh. Mereka datang juga gratis, ndak bayar apapun gitu kan. Kok malah ning kene marai sirah kula ngeluh ya mending metu wae kan gitu nek kula. Kecuali dia bayar ngoten kula mungkin rada-rada lah itu. Ndak ada bayar sama sekali ndak ada. Nah, kula gak ada santri, ada putra, ada putri, kula kuliah ke. Nah, kula sanjang kali bojo kula. Iki bocah iki nek kondisi ngene. Iki kemungkinan mau dikersake karo Gusti Allah. Benar-benar kita dikasih seperti ini berlanjut gitu kan. Kayak pesantren ini ditutup wae gitu. Soalnya ya semua resources, semua sumber daya itu harus dialihkan ke anak ini karena kebutuhannya sebagai seorang manusia kita itu melihat kebutuhannya itu banyak. Entah buat berobat, entah buat terapi, macam-macam. Pokoknya penggalih kula niku wis ditukeh pokoknya, bocah larang. Nah, Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala. Ya butuh kula ya pun sepakat ya wis emang ngono gitu. Nggih. Akhirnya tetap kita datangi, kita tengokin, kita butuh apa gitu kita kasih gitu kan. Nah, singkat cerita di hari yang keberapa tadi 22 nomor 23 menurun dan terus menurun. Akhirnya di 24 meninggal ya. Di 24 meninggal ya kita sebagai orang tua ya sedih gitu kan. Tapi di balik itu kemudian kita apa ya istilahnya? Kita saling berazam, kita saling bertekad sama istri saya bilang berarti nek ngene iki
iki kan musibahnya terus di stop sama Allah sampai ini wae gitu kan. Nah berarti jalan kita untuk ngurusi santri-santri itu berarti kon teruske gitu kan. Nah kon teruske kon nutuke yo sak mampune gitu. Nek mampune cah 10 ya 10, mampune cah 15 ya 15, saniki 15 lari kula. 15 sama 16 kan. Sing 8 ten mriki, sing sisane ten Jakarta mriki. Nah, Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, dan saya mengiyakan. Dari situ saya terus ingat hadis Nabi tadi, as-shadaqatu tudfi'ul bala. Bahasanya sedekah itu bisa menghentikan cobaan. Nah, dan itu ketika ngapunten lari niku dititip ke saya dengan kondisi seperti itu, insya Allah saya nggak akan bisa sampai sini Pak, tidak mungkin, nggak mungkin. Karena saya bisa sampai ngisi temu di pundi niku karena saya meninggalkan anak-anak yang sehat. Ya. Nah, anak kula sakit mesti kula izin Mas, izin aku ora iso mangkat, anak kula ora opnam. Soalnya kudu ngecek jantung, kudu ngecek iki kan ngoten. Makanya wa bihamdillah Allah, sedekah itu bentuknya banyak nggih. Dan di sini memang tadi disebutkan walau bisik tamroh, walaupun secuil kurma, tapi nanti dalam hadis yang lain walaupun dengan senyuman tabassum kali akhika sedekah, senyummu buat saudaramu itu termasuk sedekah. Nanti dalam konteks yang lain suami istri, fi bid'i ahadikum sedekah, dalam urusan pergaulan kamu dengan istrimu itu bernilai sedekah, macam-macam. Makanya Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, yang harus kita pahami ketika sedekah kurma yang secuil aja Allah apresiasi bisa menjaga melindungi kita dari api neraka, maka jenengan ketika melihat kesempatan sedekah jangan melihat orang yang mampu. Misalnya jenengan lihat orang lihat Pak Budi sedekah wedhus siji ya, jangan itu kan. Jenengan ngambil yang jenengan mampu. Oh, aku mampune aku aneh ya, ngoten. Aku sak karton pinten Pak Joko? 50.000, mboten ngantos nggih. Mboten ngantos to. Nah niku jenengan ambil di situ. Atau mungkin di napa niku ditakjil niku ada kurmane, aku kurmane ya wis tak adai, sak ada isi 3 atau 5 ngoten. Jadi jangan malah blas gitu, ndak, itu jelek. Makanya seorang mukmin itu dikatakan yang namanya iman, a'laha, cabangnya ada 70, a'laha qaulul la ilaha illallah, yang paling tinggi ucapan la ilaha illallah, wa adnaha imatatul adani thoriq, dan yang paling rendah itu menyingkirkan duri dari jalan. Ketika kita masih mau menyingkirkan halangan duri, kotoran atau beling di jalan, itu kita itu berarti masih punya iman yang walaupun mungkin nilainya rendah. Nah, dalam konteks sedekah nggih pekaten, ketika kita masih mau ikut andil walaupun mungkin nilainya kecil, karena memang kita punya itu. Ini jangan dibalik ya. Mampu banyak ning pilih sing sithik itu niku nggih klentu ya, niku pelit namanya. Nah, ketika kita masih mau andil, wah aku kurmone, aku banyune gitu kan. Bahkan nek mungkin jenengan nek iki sedotane sok kurang, aku sedotane. Niku nggih masih bernilai kebaikan gitu loh. Selama memang sesuai dengan makom kita ini. Kita yang makomnya wong ra duwe gitu kan, enggak apa-apa gitu kan. Bahkan saya sering contohkan ketika niku bener-bener kita ndak mampu. Bener-bener ndak mampu. Wis aku tak sing ngisahi. Niku nggih masih baik. Makanya Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, kita tetap harus mengambil peran, karena kalau peran itu enggak kita ambil, khawatirnya iman yang rendah itu pun malah enggak tercapai gitu. Kan jelek. Kalau iman terendah itu sudah tercapai, insya Allah kita akan menuju yang lebih baik, sehingga kita akan memprogram, oh, iki aku tahun ini sanggup kurma, insya Allah tahun ngarep aku rodok gede sithik nopo, ngoten niku. Makanya Bapak Ibu rahmatullah Allah, ambillah peran sesuai dengan kemampuan panjenengan. Ngoten nggih. Termasuk misal saya sering contohkan masjid gitu kan. Niki tempat ibadah kita bareng-bareng gitu kan. Jenengan kedah napa istilahnya teliti melihat, oh masjid reget napa mboten. Oh nek reget nggih napa rencang resiki napa pripun. Kadang lho Pak, kadang Pak. Kita lihat masjid niku bagus, terus telek napa niku cecak. Niku semebar. Kita itu diem aja. Akhirnya kula nate ngimami ten pundi ngoten niku lagi sujud niku tangane mak plenyok. Telek cecak terus teles meneh. Waduh wis iki. Ujur. Nah, makanya kalau jenengan umpami oh masjidku iki akeh telek cecak. Jenengan ket king griya niku mang sangut isu. Telek niku mang jimpit, mang leboke kantong. Mugi-mugi lho niku bisa menjadi wasilah jenengan mengketen akhirat dimudahke hisab mizan jenengan.
Oh iki wong nakal iki. Tapi ini ngopeni masjidnya kebak telek cecak dijiduki dijimpiti. Akhirnya bablas hisab yasira, dihisab dengan hisab yang mudah. Mboten malah napa angger ning masjid ngupil, dua upil. Nggih, Pak. Kula nate pengawasan niku enten bapak-bapak niku sikile rada gudiken niku. Wah, kukur-kukur gudeg nganti rontok ning nggon karpet. Duh, piye lek arep ngelekke aku ya teko isi pengajian tok. Nggih, ampun ngoten niku nggih. Terus masjid jenengan mengevaluasi kurang nopo. Oh, iki pun rapi pun resik, kurang wangi. Oh, jenengan ning dalem sanggup bae fresh bojone sing ki sprayne bojone sing ning nyetlika niku lho. Jadai kresek napa jadai goodie bag mangkat dhisik dhewe disemproti. Mengke piyai mlebet wah wangi. Ning wangine kok kaya nggon setlikonan laundry kae. Ndak apa-apa. Yang penting wangi gitu loh. Nah, Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sedekah walaupun sedikit Allah akan berikan apresiasi. Ini kita sekata pun mancing ya, kita tutup dengan doa. Panjenengan aminkan, mudah-mudahan di waktu yang baik ini, yang mustajab ini, ya Allah kabulkan apa yang kita ucapkan di dalam doa ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan sakirin, hamdan naimin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa 'azimi sultanik. Rabbana lakal hamdu anta nurus samawati wal ardi wa man fina wa lakal hamdu la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbana shighara. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa'akrim nuzulahum wa'asib madkhalahum wa'silhum bil ma'i wasalji wal barad. Rabbana taqabbal minna siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tilawatana ya arhamar rahimin irhamna. Rabbana hab lana minas solihin, Rabbana hab lana minas solihin, Rabbana hab lana minas solihin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasada. Rabbana atina ma wa'atana ala rasulika wa la tusina yaumal qiyamah innaka antas sami'ud du'a innaka la tukhliful mi'ad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa akhiru ta'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi